Isilah hidup kita dengan perkataan-perkataan Tuhan. Dan hidup dalam kelimpahan, jangan perkataan-perkataan negatif. Jadi kita harus menang, mengalahkan rasa takut kita. Rasa takut itu dari mana, saudara? Dari diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh kasih. Roh ketakutan tidak berasal dari Tuhan. Jangan minder. Percayalah, jika Tuhan memilih mengutus kita, maka Tuhan juga akan menyertai kita. Kunci untuk berhasil adalah posisikan diri kita untuk mengalahkan terus semua raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Banyak yang berkeluh kesah, aduh, dagangan saya sepi, kerjaan saya macet dan lain sebagainya. Ingat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Jangan mereka-reka yang jahat-jahat, saudara. Apapun hal yang tidak baik, Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Tuhan sanggup. Jangan khawatir akan hari esok, jangan khawatir akan masa depan. Jangan khawatir akan pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita, semua ada di dalam tangan Tuhan. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Jangan lewatkan seri khotbah Pendeta Yehezkiel Philip Tangkulung, tayang perdana setiap hari Minggu pukul 5 sore di channel YouTube GPDI Tasikmalaya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang ada di rumah pada pagi hari ini. Kita berkumpul, kita berterima kasih kepada Tuhan masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali. Yang ada di rumah, saudara bisa bersyukur, berterima kasih. Di hari ini, hari Minggu, gak kerasa hari Minggu yang ketiga di bulan Mei, dan kita sama-sama bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan sudah menolong dan memberkati kepada kita semua. Pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana kehidupan kerohanian yang ada di kota jemaat Sardis. Di dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan untuk saudara-saudara menyimak di rumah. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat 4, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat 6 dikatakan apa? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kota Sardis terkenal sebagai kekayaan.
karena kekayaannya. Penduduk kota Sardis hidup dengan kemakmuran oleh karena kekayaan. Kekayaan alam, emas, uang, dan lain sebagainya. Tidak terkecuali jemaat Kristen yang ada di Sardis. Mereka sama dengan penduduk lainnya, merasakan kekayaan, kemakmuran kota Sardis. Sehingga jemaat Sardis tidak seperti jemaat-jemaat di daerah lainnya. Yang saat menghadapi berbagai macam tekanan, penganiayaan, dan berbagai macam ajaran-ajaran sesat. Dan akhirnya apa? Tiba pada saatnya orang-orang Kristen di Sardis hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda kepercayaan. Orang Kristen orang Kristen pada saat itu di Sardis sangat dihargai. Di kota Sardis orang-orang Kristen memegang peranan tersendiri. Namun di balik itu semua, saudara, kita sama-sama lihat. Di balik itu semua, orang Kristen tidak dipakai untuk pertumbuhan iman. Sehingga di dalam Wahyu 3 yang kita baca bersama-sama tadi, di dalam ayat 2 dikatakan apa? Ayat yang pertama dikatakan apa? Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Nah, mengapa saudara bisa terjadi sedemikian rupa? Firman Allah berkata kepada hambanya yaitu Yohanes. Dia berkata bahwa tuliskanlah kepada jemaat di Sardis. Sardis orang yang kaya. Satu kota yang makmur, hidupnya penuh dengan kemakmuran, kekayaan alam. Banyak uang, emas, dan lain sebagainya. Termasuk banyak orang Kristen. Di kenyamanan yang sebagai orang Kristen di kota Sardis, mereka tidak pakai dengan untuk pertumbuhan iman. Dan disinilah dimulai teguran keras terhadap jemaat Sardis, terhadap orang Kristen, terhadap orang-orang percaya yang ada di Sardis. Keras, saudara. Jemaat firman Tuhan berkata bahwa engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Banyak orang-orang yang disangkanya hidup, tapi rohaninya mati. Banyak orang-orang yang merasa dirinya hidup secara manusia, secara lahiriah dia hidup. Tapi mati, saudara. Karena apa? Kita sama-sama lihat teguran Allah yang diberikan, disampaikan yang begitu keras. Tuhan melihat kehidupan gereja, semua kehidupan gerejanya. Di balik kenyamanan-kenyamanan, Tuhan tidak melihat mereka melakukan pekerjaan daripada Tuhan yang sempurna. Walaupun mereka hidup sebagai orang Kristen, mereka mati secara rohani. Sekarang banyak orang-orang Kristen yang merasa saya hidup, saya hebat, saya kuat, saya kaya, saya punya uang, saya bisa beli segala sesuatu. Tetapi mati di hadapan Tuhan. Mati di hadapan Tuhan, saudara. Mereka hidup sebagai orang Kristen, tapi mereka mati secara rohani. Oleh karena itu perlu firman Tuhan ini diberikan kepada orang-orang di kota Sardis. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan itu berbicara kepada saya dan saudara yang hadir, yang ada menonton hari ini, pagi ini, yang diberkati oleh Tuhan. Inilah yang menjadi peringatan Tuhan kepada jemaat di Sardis dan kepada saudara dan saya yang ada pada pagi hari ini. Supaya mereka bertobat dan kembali sebagaimana ketika mereka menikmati atau menerima pertama kali Injil kebenaran Tuhan.
Yang disebut cinta mula-mula. Saudara dapat bayangkan ketika saudara menikmati cinta mula-mula saudara. Saudara bisa membayangkan bagaimana saudara menikmati apa yang dikatakan cinta. Kalau tanpa dia tidak bisa berbuat apa-apa, begitu ada kesempatan untuk nelpon, harus ditelepon, begitu kesempatan untuk ini berkunjung ke rumahnya, dan itu yang dinamakan cinta. Cinta kita kepada Tuhan, saudara, lebih dari cinta kepada manusia. Ketika kita cinta mula-mula kepada Tuhan, apapun yang Tuhan minta, kalau bisa mungkin nyawa kita yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya semua yang ada, berkat juga yang datang. Silih berganti dan akhirnya membuat kita menjadi sombong. Dan teguran keras ini datang sama seperti teguran keras kepada jemaat Tuhan di Sardis. Peringatan Tuhan di jemaat, peringatan Allah Tuhan kepada jemaat di Sardis. Mereka disuruh bertobat. Karena apa? Karena firman Tuhan kalau kita sama-sama lihat. Aku tahu di dalam ayat 1. Aku tahu segala pekerjaanmu. Apa yang dimaksud dengan aku tahu segala pekerjaanmu? Yesus, Tuhan Yesus adalah Raja, Kepala Gereja. Yang mempersatukan setiap orang, yang satu persekutuan yang kudus. Dan Yesus pemilik gereja, Allah pemilik gereja yang selalu tahu apa menjadi pekerjaan-pekerjaan daripada anak-anaknya, jemaatnya. Oleh karena itu tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi tanpa sepengetahuan Tuhan, tidak ada. Semuanya terjadi di jemaat Tuhan. Semua yang terjadi dalam jemaat Tuhan mengetahui. Makanya di dalam ayat 1, di dalam Wahyu 3 ayat 1 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Allah tahu segala pekerjaan kita. Tuhan tahu. Ketika kita menerima Injil, kebenaran firman Tuhan, Tuhan tahu segala pekerjaan Tuhan, kita yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada yang tersembunyi, semua dibukakan dalam satu persekutuan yang kudus. Dan Allah, Tuhan Yesus sendiri sebagai kepala gereja, Dia tahu apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan kita. Yang kedua kita sekalian, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Dalam perjanjian baru, saudara, kata mati atau istilah mati dapat juga menggambarkan kehidupan orang yang hidup di dalam dosa. Kita buka di dalam Lukas 15 ayat 24. Lukas 15 ayat 24. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Mati, kata mati ini di dalam perjanjian baru dapat juga menggambarkan kehidupan yang baru dari dosa, dari kehidupan yang dahulu penuh dengan dosa, akhirnya menjadi kehidupan yang baru, yaitu hidup. Dalam Roma 6 ayat 13 kita semua lihat. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman,
Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Firman Tuhan katakan apa? Untuk yang dahulu mati kepada dosa, dan sekarang hidup, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bukan berarti arti daripada mati ini adalah bukan berarti mati secara fisik, tetapi mati daripada iman, mati daripada percaya, mati daripada apapun kepercayaan dan persekutuan yang indah di dalam gereja. Istilah mati. Lalu kita bisa lihat lagi dalam Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1, nanti kita buka di dalam ayat 5. Efesus 2 ayat 1. Karena kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Itu ayat 1. Ayat 5. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi mati adalah hidup di dalam dosa. Kalau kita kembali ke dalam Wahyu 3 ayat 1, ayat 1 dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bukan secara fisik yang saya katakan tadi. Bisa saja dari fisik seseorang itu hidup, kelihatan hebat, kelihatan sehat, kuat. Tetapi dari iman dia mati. Hal ini menggambarkan sikap seseorang yang menjalankan rutinitas kekristenan. Namun sikap dan perbuatannya bertentangan dengan firman daripada Tuhan. Berapa banyak saudara yang seringkali bingung dengan rutinitas. Tidak terasa kita hari ini, minggu ini, menginjak minggu ke-9. Jadi sudah 2 bulan, lebih 1 minggu. Mengadakan ibadah online. Rutinitas yang begini saja. Kalau kami di dalam keluarga pastori beserta dengan para pelayan yang melayani musik, melayani singers, melayani multimedia, yang setiap hari harus bergelut dengan data, dengan kuota, dan seringkali kita bilang, aduh Tuhan, kapan selesai? Dan ini yang sering kali kita lihat. Yang firman Tuhan katakan, sering melihat bahwa secara kehidupan, wah hebat, tapi rutinitas yang membuat kita menjadi mati. Rutinitas kekristenan yang membuat iman seseorang menjadi mati, saudara. Banyak orang-orang yang hidup secara manusia, secara lahiriah. Tapi nggak mau ke gereja. Hilang untuk ada kerinduan datang beribadah. Pada saat-saat genting ini banyak pandemik COVID-19. Nggak ada kerinduan untuk membuka channel YouTube untuk ibadah bersama di dalam rumah. Engkau hidup, padahal engkau mati. Berjaga-jagalah seringkali. Jangan sampai rutinitas kekristenan membuat sikap kita menjadi kekristenan yang mati. Yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Yang ketiga, di dalam ayat 2, Wahyu 3 ayat 2 dikatakan, bangunlah dan bertobatlah. Bangunlah dan kuatkanlah. Bangunlah dan bertobatlah. Kita patut bersyukur karena kasih Tuhan yang besar mengingatkan dan memberikan kesempatan bagi kita untuk bangun. Bangun. Bangun berarti dalam keadaan tertidur. Meskipun tidak tertidur pulas, tapi kadangkala posisi orang tidur, posisi orang lagi, orang Jawa bilang leyeh-leyeh. Lagi tidur selonjoran pun, firman Tuhan katakan, bangunlah, kuatkanlah. Tuhan masih memberikan kesempatan yang besar untuk kita selalu bertobat. Jangan kita terlena oleh kenikmatan dunia. Orang-orang di Sardis dia mengatakan bahwa aku kaya. Mungkin saudara katakan, oh aku banyak kuota. Mau channel gereja mana yang hebat, yang bisa memuaskan kehidupan, bisa memuaskan telinga, bisa membuat saya bahagia, saya akan pasang. Saudara kalau mau lebih lagi bisa cari orang-orang yang hebat. Pendeta-pendeta yang pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Jepang dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan, bangunlah dan bertobatlah. Bangunlah, kesempatan untuk kita, dan kita diingatkan melalui ayat-ayat ini supaya sepanjang hidup kita tetap berjaga-jaga, saudara. Karena kenikmatan dunia sekarang sudah terlena, membuat kita terlena. Kita bisa mendengarkan khotbah sambil tiduran. Mungkin saudara pegang, saudara punya tablet atau iPad, saudara begini, oh hebat, puji Tuhan, haleluya, menyembah Tuhan, haleluya. Saudara bawa handphone, saudara bawa ke kamar mandi, maaf bicara, saudara, haleluya. Saudara mungkin bisa bawa alat-alat. Sambil saudara mandi, saudara bisa lihat YouTube, kesenangan saudara. Firman Tuhan katakan, bangunlah dan bertobatlah. Karena kasih Tuhan masih ada, masih mengingatkan kepada kita, saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini. Supaya iman kita jangan mati. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa kita mati. Orang-orang Kristen yang diselamatkan di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang hidup. Bukan orang-orang mati. Firman Tuhan katakan, bangunlah dan bertobatlah. Berat, saudara. Ketika saudara menjadi jemaat, tadi saya katakan ketika kami sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, menyiapkan segala sesuatunya, tanpa ada audiens, kebaktian ibadah online. Saudara yang ada di rumah, saudara juga diperhadapkan dengan segala sesuatu yang berat mungkin secara manusia. Harus modal kuota, harus modal ini itu dan lain sebagainya. Belum lagi nanti ada persembahan pertama, kedua dan lain sebagainya. Tapi percayalah, ketika kadar iman kita dikatakan hidup, dia adalah orang-orang yang selalu mau
lakukan kehendak daripada Tuhan. Yang terakhir, yang terakhir adalah di dalam ayatnya yang menang, ya saudara. Di dalam ayat 5, saudara. Yang menang, yaitu yang tidak mencemarkan pakaiannya. Dalam ayat 5, ayat 4 dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dan mereka adalah layak untuk itu. Di Sardis, tidak semua orang berbuat cemar. Sebagai orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, selayaknya kita mengucap syukur. Menghargai keselamatan yang telah dibuat, yang telah diberikan oleh Tuhan untuk kita. Jangan lagi menampilkan iman yang suam-suam kuku. Jangan lagi menampilkan iman yang kelihatannya hebat, kelihatannya kuat, kelihatannya luar biasa orang Kristen penuh dengan mungkin penuh dengan jiwa sosial, menyumbang ini, menyumbang itu dan lain sebagainya, tapi hidupnya jauh daripada Tuhan. Jika Tuhan sudah menyucikan kita, maka jangan lagi ada kita mengotorinya. Namun kita harus menjaganya tetap suci sampai waktu Tuhan menjemput kita. Dalam nas ini diberitahukan bahwa Tuhan sangat berbesar hati menerima orang-orang yang mau disucikan oleh Tuhan. Pakaian yang selalu dijaga putih. Tuhan akan menghapus dosa-dosanya. Dan Tuhan tidak akan menghapus namanya yang tidak mencemarkan pakaiannya. Barang siapa menang, dalam ayat 5 dikatakan, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Oleh kemurahan Tuhan kita yang ada, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang di rumah pada pagi hari ini, saudara yang beribadah di rumah, jangan sampai kita mengalami kematian rohani. Jangan karena kemakmuran, kekayaan, uang yang berlimpah menjadikan kita orang-orang Kristen yang di Sardis. Tetapi mari kita dapatkan supaya kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Singers dan musik boleh naik. Dan biar kita semua kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati pada kita semua. Apapun yang terjadi, itu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, rasa
sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. ketika kita ditopang oleh tangan Tuhan, kita akan kita tahu bahwa Tuhan selalu menopang setiap tangan anak-anaknya. Ketika kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Saudara yang hadir, yang ada bersama-sama dengan saya, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus ada. Jangan mati. Jangan sampai kita merasa hidup tapi kita mati. Jangan sampai kerohanian kita jadi mati karena kehidupan mungkin membuat kita lupa akan Tuhan. Tapi ingatlah, ada Tuhan yang menopang tangan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena tanpa terasa kami dapat melalui hari demi hari, minggu demi minggu sampai pada hari ini. Kami mengucap syukur pertolongan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdiri di atas firman-Mu. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang kesusahan, kalau ada yang di dalam beban yang berat, hamba-Mu berdiri di atas firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang sakit boleh dapat satu kesembuhan. Yang di dalam beban berat boleh dapat satu keterlepasan. Yang di dalam permasalahan boleh dapat satu jalan keluar. Karena kami mempunyai Yesus. Memberkati setiap mata pencaharian daripada anak-anak-Mu. Memberkati pekerjaan, usaha, perdagangan. Memberkati anak-anak mereka. Memberkati dengan kesehatan yang luar biasa. Di tengah-tengah banyak sakit penyakit, kiranya Engkau yang meluputkan di dalam segala sesuatunya. Memberkati dan biar Tuhan sedang tolong dan menjaga kami. Pemeliharaan, pertolongan, berkat jasmani, berkat keuangan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu bahwa Tuhan segala sesuatunya, sumber segala berkat, akan melingkupi setiap keluarga-keluarga. Melingkupi setiap anak-anak-Mu Tuhan, rumah daripada anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.